Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu merupakan kewajiban kita sebagai orang muslim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambah-nambah kenikmatan. Dan apabila kita kufur, maka kita akan menerima azab. Ayat ini yang membuktikan bahwa syukur itu wajib bagi kita. Kalau kita merenungkan bahwa Allah akan meningkatkan nikmat, itu nikmat apa? Semua nikmat yang akan diberikan oleh Allah, semua yang kita punya akan dimudahkan kita bisa menikmati. Sebaliknya, naudzubillah, apabila kita kufur, maka azab akan diberikan Allah kepada kita. Azab apakah itu? Yaitu segala sesuatu yang kita punya ini Allah bisa menjadikan sebagai azab. Maka kita jangan main-main dalam hal syukur, kita betul-betul meningkatkan diri dalam ketakwaan dan dalam kesyukuran. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas masalah pentingnya kita berorganisasi, terutama di masjid kita tercinta ini. Dalam hal ini adalah ketakmiran yang harus kita giatkan. Ketakmiran masjid ini sungguh sangat fundamental dalam membentuk sebuah lingkungan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kita simak di dalam surat Al-Fatih, surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di sini ada perintah bahwa kita diperintahkan untuk wa tawassaw bil haqq. Di sini adalah bisa kita artikan sebagai dakwah. Dakwah yang paling baik adalah dakwah yang dilakukan oleh takmir masjid, di mana masjid sebagai tempat atau wadah dalam membina atau membentuk sebuah ketakmiran itu. Kenapa kita ini diwajibkan untuk berdakwah? Ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa dakwah itu yang pertama adalah memang diperintahkan oleh Allah. Seperti yang saya bacakan di surat Al-Asr, yang kedua di Ali Imran 104, bahwa kita ini diwajibkan untuk berdakwah. Yang kedua adalah kita mengikuti Rasulullah SAW dimanapun dia berada, dimanapun beliau berada. Dia selalu dalam kondisi berdakwah yang akhirnya diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Insya Allah kita juga sebagai pengikut Rasulullah, maka kita harus dalam setiap saat, dalam setiap kesempatan, kita harus dalam posisi berdakwah. Kemudian yang ketiga, dakwah itu adalah merupakan kebutuhan mutlak manusia. Dakwah. Jadi yang pertama, saking pentingnya, ini bahkan lebih penting dari makan dan minum, bahkan oksigen. Dakwah ini sangat penting bagi kita. Karena apa?
Karena kalau kita bermasalah di dalam makan minum atau kekurangan oksigen, kita akan celaka, tapi celaka kita berhenti sampai dunia saja. Tapi kalau dakwah ini orang yang kurang didakwahi dan dia salah dalam mengelola kehidupan, maka efeknya dunia dan akhirat. Jadi ini memang lebih celaka. Yang kedua, manusia terlahir dalam keadaan bodoh. Ini tidak ada yang namanya ilmu ujuk-ujuk pintar, ujuk-ujuk menguasai banyak hal, tidak ada. Karena manusia itu pada dasarnya lahir dalam keadaan bodoh. Di istilah ilmu tiban di dalam Islam itu tidak ada. Di dalam agama kita dituntut untuk mencari ilmu, dan mencari ilmu. Sehingga ilmu agama itu terus-menerus sehingga bisa terpatri pada diri kita sendiri. Yang ketiga, manusia terlahir itu sudah dihadapkan dengan musuh bebuyutan, yaitu iblis. Di mana iblis itu akan menjadikan manusia yang tidak berilmu itu menjadi sasaran empuknya. Akan menjadi sasaran empuk iblis untuk dimasukkan ke dalam neraka. Karena memang cita-cita iblis seperti itu. Jadi kita sangat penting untuk mendakwahi diri sendiri maupun lingkungan kita. Kemudian yang keempat, manusia itu mempunyai syahwat. Syahwat ini akan bermanfaat baik apabila syahwat ini didukung atau dituntun dengan agama, yaitu dengan cara didakwahi. Dan kemudian yang terakhir, bahwa kondisi kita dalam berdakwah adalah bahwa kita ini mendakwahkan ajaran Allah. Artinya kita ini bekerja pada Allah. Artinya kita menjadi pekerjanya Allah. Bisa dibayangkan, bagaimana kalau kita ini jadi pegawainya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, fasilitas-fasilitas dan segala macam Allah yang jamin. Maka jangan ragu-ragu untuk memakmurkan masjid kita ini. Marilah kita jadikan masjid ini sebagai sarana dakwah. Karena dakwah itu tidak hanya yang ngomong, tapi fasilitator, yang punya ide, yang menyediakan tempat itu juga masuk ke dalam rangka kewajiban berdakwah tersebut. Barangkali dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.